Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih tentang hiruk pikuk soal Dewa Kipas dan Women Grandmaster Iren Sukandar. Tapi saya tidak akan melanjutkan lagi kawan permainan-permainan dari Dewa Kipas, karena saya tidak punya data-data permainan Dewa Kipas lainnya. Saya punya banyak sekali data-data permainan dari Women Grandmaster kebanggaan Indonesia ini, yaitu Women Grandmaster Iren Karisma Sukandar. Jadi kali ini saya akan kembali bahas salah satu partai terbaik yang pernah dimainkan oleh Women Grandmaster Indonesia ini. Permainan Mbak Iren yang akan kita ulas ini saat dia masih berusia sekitar 14 tahun kawan. Saat dia mengikuti turnamen internasional yang kebetulan diselenggarakan di Jakarta tahun 2007 silam, yaitu EWS Cup. Saya tidak banyak tahu tentang detail turnamennya kawan. Apabila kawan-kawan banyak yang tahu tentang informasi turnamen EWS Cup tahun 2000 silam, silakan aja tulis di kolom komentar. Dan lawannya saat itu adalah Natalia Zebskaya. Mereka bertemu di putaran kedua. Natalia Zebskaya saat itu sudah bergelar Women Grandmaster asal Ukraina. Perbedaan elo rating mereka sekitar 120 poinan kawan. Natalia masih lebih kuat daripada Iren Sukandar jika dilihat dari elo rating saat itu. Tapi kita lihat saja permainan kedua pemain ini kawan di atas papan seperti apa. Di sini Iren Sukandar memegang putih mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan Sicilian Defense pion C5, kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul pion, dan kita dapati permainan Sicilian terbuka kawan. Dipukul balik oleh kuda, kuda F6, kuda C3, pion A6. Natalia bermain dengan Najdov Variation atau variasi Najdov dari Sicilian Defense. Dan Mbak Iren melanjutkan pengembangan gajah G5. Pion E6 lanjut Natalia dan pion F4 balas Mbak Iren. Biasanya kawan saat putih memainkan pion F4 ini kawan akan menggoda hitam untuk melakukan variasi pion racun dengan menteri ke petak B6 untuk mengincar pion putih di petak B2 ini. Tapi di sini kita dapati permainan dari hitam dengan langkah kuda ke petak D7 di langkah ketujuhnya. Mbak Iren membalas dengan langkah menteri ke F3, pion H6 menyerang gajah, gajah mundur ke H4. Sekarang gajah hitam E7 mempersiapkan rajanya untuk segera rokade. Dan Mbak Iren langsung membalas dengan langkah rokade panjang, mengamankan rajanya terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi atau serangan di sayap raja di langkah berikutnya. Pion G5 lanjut hitam mengorbankan pionnya kawan. Ini adalah merupakan taktik defleksi, yaitu setelah pion pukul pion maka kontrol pada peta E5 akan hilang. Ini dimanfaatkan oleh hitam memainkan kuda ke peta E5 menyerang menteri putih. Langkah kuda ini mungkin terlihat normal kawan untuk menyerang menteri putih, tapi langkah kuda hitam ini merupakan awal kemenangan dari Mbak Iren. Kira-kira petak mana yang terbaik untuk menteri putih ini kawan? Untuk menghindari serangan dari kuda hitam ini, coba tebak langkah terbaik apa yang bisa diperbuat oleh putih di posisi seperti ini. Di sini kawan, saat mendapatkan serangan dari kuda hitam ini, Mbak Iren tidak mencoba memindahkan menterinya. Dia melakukan pertukaran dengan 3 perwira minor hitam, yaitu pion pukul kuda, kuda hitam menerima pengorbanan menteri putih. Pion melanjutkan pukul gajah mengancam menteri hitam, menteri bergeser ke A5, sekarang pion G pukul kuda hitam di F3. Mbak Iren melakukan pengorbanan atau pertukaran menteri dengan 3 perwira minor hitam. Dan Natalia melanjutkan langkah beteng G8. Mbak Iren melanjutkan gajah F6, sekarang gajah putih D7. Memberikan jalan atau petak bagi betengnya untuk ditempatkan di lajur C untuk mengisi lajur yang sudah semi terbuka ini untuk mendukung serangan bagi menterinya. Dan Mbak Iren melanjutkan pengembangan gajah D3. Beteng hitam naik ke G6 menyerang gajah, dilindungi oleh pion E5. Sekaligus untuk membuka diagonal petak terang bagi gajah menyerang beteng G6 ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini kawan? Hitam pukul gajah petak gelap. Inilah yang dilakukan oleh Natalia. Mungkin pada posisi ini kawan, langkah pion pukul pion terlebih dahulu oleh hitam bisa jadi pilihan yang cukup menarik bagi hitam. Yaitu setelah gajah putih pukul beteng,
hitam bisa melanjutkan langkah pion pukul kuda kembali memberikan ancaman pada kuda putih. Dan mungkin putih akan melanjutkan dengan langkah beteng pukul pion. Setelah itu, hitam bisa melanjutkan pion F pukul gajah. Hitam mendapatkan kompensasi pertukaran beteng dengan 2 perwira putih. Tapi tetap saja kawan, dengan variasi ini pun posisi putih masih tetap unggul. Dan di permainannya tadi kawan, Natalia memilih langkah beteng pukul gajah. Dipukul balik oleh pion, sekarang menteri ke G5 skak, raja ke B1, dan menteri pukul pion F6 memberikan ancaman pada kuda di peta D4 ini. Di sini Iren tidak menghiraukan kudanya, dia menggeser beteng H ke G1, memberikan ancaman skak, kemudian nanti bisa mendapatkan beteng yang ada di A8. Oleh karena itu, hitam pukul pion E7 terlebih dahulu, sekaligus untuk menghindari ancaman dari skak dari putih selanjutnya. Di sini barulah kuda lompat ke peta F5 skak. Sebuah langkah yang cukup cerdik kawan-kawan dari Mbak Iren ini. Setelah tadi memberikan langkah paksaan bagi raja hitam pukul pion putih yang ada di E7, sekarang kesempatan bagi kuda melakukan aksinya dengan melakukan pengorbanan. Apabila pengorbanan ini diterima oleh hitam, maka selanjutnya kuda satunya yang ada di peta atau di lajur C akan lompat ke peta D5 skak, menggarpu menteri, dan pastinya menteri akan tewas di langkah berikutnya. Oleh karena itu, Natalia menolak pengorbanan kuda putih ini kawan, melangkahkan raja ke F8, dan Mbak Iren melanjutkan langkah kuda pukul pion D6. Sekarang gajah hitam ke C6 mengincar pion F3. Dan ancaman ini direspon dengan langkah gajah E4. Seperti yang kalian lihat kawan, Mbak Iren sudah unggul komposisi perwira kawan. Walaupun dia bermain tanpa menteri, dia sudah unggul sampai langkah ke-23 ini. Jadi sebisa mungkin Mbak Iren menukarkan para perwira yang lain untuk menyederhanakan bidak-bidak di atas papan. Di sini Natalia menolak pertukaran gajah petak terangnya kawan, menggeser betengnya ke D8, memberikan tekanan pada kuda di peta D7, dan Mbak Iren melanjutkan dengan langkah menunggu pion A3. Sebetulnya ada variasi yang cukup menarik bagi putih, bisa melakukan langkah kuda pukul pion B7. Di sini hitam mempunyai pilihan kawan-kawan, apakah menyelamatkan betengnya ataupun mengadu betengnya dengan beteng putih dengan tempo skak, atau pukul kuda yang ada di peta B7 ini terlebih dahulu, atau juga memukul gajah yang ada di peta E4 ini. Sama saja kawan, variasi apapun nantinya putih akan tetap unggul. Jadi di permainannya tadi Mbak Iren tidak melakukan atau memilih variasi ini kawan, hanya membuat langkah menunggu dengan pion A3. Ini juga untuk memberikan ruang bagi rajanya bergerak ke peta A2 jika nanti ada serangan dadakan di baris pertama ini. Natalia melanjutkan langkah menteri ke E7 memberi ancaman pada kuda. Tapi ancaman ini tidak dihiraukan Mbak Iren, dia membuat ancamannya sendiri dengan gajah H7 mempersiapkan skak mat. Dan terpaksa menteri harus pindah ke H4 untuk memberikan ruang bagi rajanya. Beteng G8 skak, raja ke E7, beteng pukul beteng. Dan Natalia tidak berani pukul beteng putih kawan. Dia melanjutkan langkah gajah pukul pion F3. Apa jadinya jika raja pukul beteng ini kawan? Pastinya kuda putih akan ke F5 open skak dan memberikan serangan langsung bagi menteri hitam. Menteri hitam pun akan tewas dengan variasi ini. Oleh karena itu, hitam hanya melangkah gajah pukul pion F3. Mbak Iren melanjutkan dengan langkah beteng D7 skak. Raja hitam tidak akan berani pukul beteng putih ini. Dia melangkah ke F6 dan beteng pukul pion skak. Di sini di langkah ke-29 ini, Natalia Zebskaya menyerah pada Mbak Iren Sukandar. Tentu kawan, di langkah berikutnya setelah raja pindah, pastinya hitam akan kembali kehilangan perwiranya. Sebuah permainan yang cukup luar biasa kawan-kawan dari Mbak Iren Karisma Sukandar ini. Saat masih berusia 14 tahun, dia sudah berhasil mengalahkan Women Grandmaster asal Ukraina, yaitu Natalia Zebskaya dengan permainan pertukaran menteri yang sangat luar biasa menurut saya. Walaupun sudah bermain tanpa menteri di langkah ke-12 kawan,
Mbak Iren mampu mendominasi permainan dari langkah ke-12 hingga langkah ke-29, memaksa lawannya menyerah di langkah ke-29. Semoga permainan Mbak Iren Karisma Sukandar tadi bisa menghibur dan menginspirasi kawan-kawan semua. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.